Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila dengan ujung NIM 0089 dari kelas 6 PAIB. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran fikih di madrasah dan di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita ambil absen terlebih dahulu kepada sekretaris dan ketua kelas. Silahkan mengambil absen, nanti diserahkan kepada ibu setelah pembelajaran selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai toharoh. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitunya agar anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian dari toharoh ini, kemudian dapat mengklasifikasikan macam-macam toharoh dan juga dapat menerapkan tata cara toharoh ini. Pengertian toharoh. Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan secara istilah, toharoh ini berarti menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air ataupun tanah yang bersih. Nah, selanjutnya macam-macam toharoh. Toharoh terbagi menjadi dua, ada toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Toharoh maknawiyah ini merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati. Nah, sedangkan toharoh hissiyah ini adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin jenis air untuk toharoh atau jenis air yang dapat kita gunakan untuk bersuci ini ada 7 air. Yang pertama ada air sungai, air hujan, air sumur, air laut, air salju, kemudian air telaga dan juga air embun. Nah, 7 macam air ini dapat kita gunakan untuk kita bersuci dari hadas maupun dari najis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tata cara toharoh. Ada 3 tata cara toharoh ini. Yang pertama ada mandi wajib, kemudian berwudu, dan juga tayamum. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama mandi wajib. Tata caranya yaitu yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis dari badan, yang ketiga mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, adapun niatnya yaitunya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Nah, tata cara toharoh yang kedua yaitunya berwudu. Adapun caranya, yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tertib. Nah, selanjutnya adapun niat dari berwudu ini yaitunya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Cara wudu dengan keran. Mulailah berwudu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan 1 cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali.
mencuci wajah 3 kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali sambil menyela-nyela jari. Mengusap kepala sekali bisa dengan 2 cara. Yang pertama, setelah mencuci tangan, langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Yang kedua, mengambil air yang baru, kemudian dibuang, lalu digunakan untuk mengusap kepala. Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki 3 kali sambil menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking. Berdoa setelah wudhu tanpa mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Demikian. Nah, adapun tata cara toharo yang ketiga yaitunya dengan tayamum. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap 2 tangan hingga siku, kemudian tertib. Nah, adapun niatnya yaitunya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Niatnya dipasang waktu bismillah kena anggota yang pertama, berarti waktu wajah. Niat di hatinya, aku berniat nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghari, kalau dia untuk sholat. Kalau dia untuk mandi junub dia tak ada air, mau sholat maka dia bertayammum. Li raf'il hadasil akbar, untuk melepaskan hadas besar. Hadas besar. Setelah itu barulah antadrib kafaika alat turab, mau pukulkan 2 tapak tanganmu ke tanah. Tadrib, pukulkan. Kenapa dipukul? Supaya lengket ya, dipukulkan. Kalau dia tanah, pukul. Setelah dipukulkan, watamfahu, kau hembus, kau tiupkan supaya tipis dia. Watamsaha bihima wajhaka, kau usapkan ke muka. Waktu mengusap muka itulah bismillahirrahmanirrahim. Waktu bismillah itulah niat. Mulutnya bismillah, niatnya di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali, bukan 3 kali. Jadi bukan debu itu diambil dilepoh-lepoh kan. Pukul, hembus. Debu yang ini di pangkal, yang ini di sini. Jadi kalau dipelankan begini, slow motion. Ini bukan begini, ini jadi. Ini di pangkal, yang ini di pangkal. Nah semua, dah habis itu. Tangan, sekali pukul untuk muka, sekali pukul untuk tangan. Debu itu dibagi 3. Debu ini, debu ini, debu ini. Debu ini untuk bagian bawah. Debu tapak tangan ini untuk bagian dalam. Debu yang ini untuk sini.
menyambung. Nampak? Kalau nanti di rumah sakit ada keluarga pasien opname, banyak kabel-kabel di sininya. Kabel darah, kabel infus, kabel apa-apa. Maka pakai mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Yang tadi mengatakan boleh sampai pergelangan. Nah. Kanan dulu. Sholat. Payah kami bawa tanah ke rumah sakit. Maka pakailah mazhab Syafi'i mesti pakai tanah. Tapi ada yang membolehkan pakai batu. Mazhab Maliki boleh pakai batu. Maka bawalah batu giling. Batu. Jangan batu bata. Bawa batu bulat, letakkan di dekat pasien itu. Sejak dia mau ajarkan dia tayamum. Bapak selama di rumah sakit ini pernah sholat. Kenapa nggak sholat, Pak? Air tak ada. Tayamum. Gimana caranya tayamum? Kasihkan ini batu tadi, usap. Habis diusap, batu tadi. Tak bisa sampai ke sini, banyak ini. Batu tadi. Saya nggak bisa duduk. Kiblatnya mana, Pak? Sana. Miring. Sholat. Jangan sampai dia tak. Nah, setelah kita melaksanakan toharoh ini, terdapat hikmah toharoh yang dapat kita ambil. Yang pertama, menyempurnakan iman, karena Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Nah, yang kedua, mendorong diri untuk semakin dekat taat kepada Allah, serta menambah kekhusyukan dalam menjalankan ibadah dan juga terhindar dari beberapa macam penyakit karena kurangnya kebersihan. Yang terakhir, menumbuhkan kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, kelima hal tersebut merupakan hikmah ketika kita setelah melaksanakan toharoh ini. Nah, setelah anak-anak ibu simak video yang tadi, semoga anak-anak ibu dapat mengamalkan dan dapat mengetahui bagaimana tata cara berwudu dan bagaimana cara bertayamum dengan baik dan benar. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Mungkin ada anak-anak ibu yang bertanya atau ingin lebih memahami pembelajaran ini. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Dan untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan membahas lebih mendalam